Hahaha. Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. Sabar dulu, saudara. Cui Lan melindungi bocah itu dan menentang si pemburu dengan berani. Dia penasaran sekali. Masa ada yang hendak membunuh anaknya hanya karena membuka pintu kamar itu saja? Kamar itu pun hanya kamar yang kosong. Anak ini tidak bersalah. Dia terpaksa membuka kamar untuk menyelamatkan kami. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku, akan tetapi aku benar-benar menyesal mengapa aku datang ke sini seperti yang dipesankan oleh siluman kecil. Mendengar ini, kapak di tangan pemburu itu terlepas ke atas lantai dan mukanya berubah pucat sekali, juga orang paman bocah itu kelihatan terkejut dan cepat melangkah maju. Kau bilang. Siluman kecil. Suara pemburu tinggi besar itu agak gemetar. Cui Lan merasa mendapat hati. Jelas bahwa disebutnya siluman kecil itu membuat 3 orang itu terkejut dan ketakutan. Benar, katanya lantang. Dahulu siluman kecil pernah berpesan kepadaku bahwa jika aku berada dalam kesukaran, aku boleh minta bantuan para pemburu yang tinggal di rumah ini. Maaf. Kami tidak tahu bahwa Xiaoqia, Nona. Sudahlah, aku hampir tidak kuat bertahan. Cui Lan berkata dan cepat dia menggandeng tangan pembesar Hok. Dan dia pun sudah tidak kuat. Tolonglah kami terhindar dari malapetaka ini. Mari. Ayah bocah itu berkata dan cepat dia membuka sebuah tutup di lantai kamar kecil itu. Ternyata terdapat sebuah lubang seperti sumur, sebuah terowongan dan semua orang lalu memasuki terowongan ini. Tidak terlalu panjang terowongan ini dan kiranya inilah terowongan yang dahulu dibuat oleh ibu bocah itu. Tadi, ketika pulang dari berburu melihat rumah mereka dikurung para pengawal dan dibakar dari luar, mereka terkejut sekali. Mereka adalah pemburu-pemburu yang berpengalaman, dan melihat bahwa pasukan itu adalah pasukan pengawal, mereka tidak berani sembrono. Untuk menolong putranya yang berada di dalam rumah, pemburu itu lalu mengajak 2 orang adiknya untuk memasuki rumahnya melalui terowongan buatan istrinya dahulu itu dan demikianlah, ketika mereka tiba di dalam kamar, tepat sekali Cui Lan membuka daun pintu kamar yang berhasil mereka rusak gemboknya. Begitu melihat Cui Lan dan kakek itu, dan melihat anaknya merusak gembok daun pintu kamar itu, marahlah si pemburu dan nyaris dia membunuh mereka bertiga kalau saja Cui Lan tidak cepat menyebut nama siluman kecil. Kini mereka tiba di mulut terowongan di tebing sungai. Dengan bantuan mereka, Cui Lan dan Gubernur Hok dapat meloncat ke dalam air dan karena tempat itu tidak nampak dari atas tebing, maka para pengawal yang masih tertawa-tawa di luar rumah yang mereka bakar itu, mereka dengan mudahnya dapat menyelamatkan diri. Dengan menggunakan sebuah perahu para pemburu, mereka menjauhi tempat itu dan setelah melakukan perjalanan setengah hari keluar dan masuk hutan. Akhirnya mereka tiba di dalam sebuah hutan lebat di mana terdapat sebuah pondok yang dibuat oleh 3 orang pemburu itu dan yang digunakan pada waktu mereka memburu binatang. Hampir patah-patah rasanya kaki Cui Lan dan Gubernur Hok ketika mereka akhirnya dapat melempar tubuh mereka ke atas lantai pondok yang ditilami daun-daun kering itu. Gubernur Hok saking lelahnya sudah tidak dapat bertahan lagi, langsung dia tertidur pulas. Setelah membuat api unggun, memasak air dan nasi yang memang tersedia di situ, dibantu oleh bocah kecil, pemburu dan 2 orang adiknya lalu duduk pula di atas lantai dan bertanyalah ayah bocah itu kepada Cui Lan. Kami tidak hendak mencampuri urusan Xiaoqia dan Lopek ini, dan karena Xiaoqia mengenal beliau, maka kami akan menolong sampai sekuat tenaga kami. Kami ingin kalau Xiaoqia tidak keberatan, kami ingin mengetahui mengapa Xiaoqia dan Lopek ini dikejar-kejar para pengawal itu. Bukankah para pengawal itu adalah pengawal-pengawal dari gubernuran? Cui Lan adalah seorang gadis yang cerdik sekali. Dia bukan seorang pelayan biasa melainkan putri seorang kepala kampung yang terpelajar juga. Oleh karena itu ditambah pula dengan wataknya yang memang halus dan pribadinya yang tinggi, Dara ini dapat bersikap tenang dan cerdik menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Dia maklum bahwa mereka masih berada di wilayah Honan, dan sungguh pun bagi dirinya sendiri tidak perlu dia menyembunyikan diri, namun tidak demikian halnya dengan Gubernur Hopei ini. Pembesar ini harus disembunyikan keadaan dirinya, maka dia sudah cepat mengarang cerita sambil menjawab pertanyaan itu. Benar seperti yang kalian duga. Mereka itu adalah pengawal-pengawal di istana gubernur.
Dan aku bernama Pang Cuilan, seorang pelayan di istana Gubernur Kui, melayani istri beliau. Akan tetapi pada suatu hari, aku akan dikawinkan oleh gubernur dengan seorang pelayan beliau. Karena sejak kecil aku sudah ditunangkan, aku tidak mau, akan tetapi tentu saja tidak berani menolak dengan terus terang. Maka aku lalu minggat dengan bantuan pamanku ini yang menjadi tukang kebun di sana. Dia berhenti sebentar karena pada saat itu, Gubernur Hok agaknya telah sadar dan mendengarkan cerita itu. Kami berdua melarikan diri dan berhasil lolos dari kota. Akan tetapi ketika tiba di dekat hutan tempat tinggal kalian itu, kami melihat para pengawal istana gubernuran mengejar kami. Maka kami lalu lari ke rumah kalian dan kebetulan sekali putra kalian berada di pintu dan membantu kami masuk. Selanjutnya, kalian ketahui. 3 orang itu mengangguk-angguk dan ayah dari bocah itu mengangkat muka, memandang kepada Cuilan dengan kagum. Ah, sungguh hebat engkau, Nona. Engkau adalah seorang wanita yang setia kepada tunangan. Aku kagum dan aku merasa girang telah dapat menolongmu. Kemudian, mengenai perkenalanmu dengan beliau itu, bolehkah kami mendengarnya? Cuilan merasa ragu-ragu untuk menceritakan pengalamannya dengan siluman kecil. Apalagi karena perasaan hatinya terhadap siluman kecil itu akan disimpannya sebagai rahasia hidupnya dan hanya satu kali dia menceritakan rahasia itu kepada Qian Li. Kini, ditanya oleh 3 orang kasar ini, dia menjadi ragu-ragu, akan tetapi kecerdikannya menolongnya. Siluman kecil. Pendekar itu pernah menolong kami ketika kami diganggu perampok. Nona adalah seorang pelayan di gubernuran, bagaimana bisa diganggu perampok? Seorang di antara 2 paman bocah itu terheran-heran. Kini Gubernur Hok yang telah sadar betul dan sejak tadi mendengarkan percakapan itu, bangkit duduk dan berkata, "Kalian tidak tahu. Keponakanku ini baru saja menjadi pelayan di gubernuran, bahkan sejak peristiwa itulah dia menjadi pelayan. Adapun saya yang sudah lama menjadi tukang kebun di Taman Istana Kuita Ijin, Gubernur Honan." Dia terbatuk-batuk lalu menghirup air teh yang dihidangkan oleh bocah itu, kemudian melanjutkan. Ketika itu saya mendengar bahwa Nyonya Gubernur membutuhkan seorang pelayan yang boleh dipercaya. Saya lalu menawarkan keponakan saya Cuilan ini dan karena sudah lama saya bekerja di gubernuran, penawaran saya diterima dan saya lalu pergi ke dusun untuk menjemput keponakan saya ini. Nah, dalam perjalanan kami ke kota itulah kami dihadang segerombolan perampok dan kami tentu celaka kalau tidak ditolong oleh beliau. Gubernur itu tentu saja tidak pernah tahu tentang beliau itu, akan tetapi dari percakapan tadi dia mengerti bahwa yang disebut oleh Cui Lian sebagai siluman kecil, dan oleh 3 orang pemburu disebut sebagai beliau, itu tentulah seorang pendekar atau seorang yang luar biasa yang pernah menolong Cui Lian dan yang amat ditakuti oleh 3 orang kasar itu. Demikianlah. Cuilan menyambung hati-hati dan mengerling ke arah pamannya, sambil tersenyum dengan penuh rasa syukur dan dibalas oleh gubernur yang kini selain menjadi tukang kebun juga menjadi paman itu. Dalam kesempatan itulah pendekar itu memperkenalkan namanya sebagai siluman kecil dan berpesan bahwa apabila aku tertimpa bahaya, aku boleh minta bantuan kalian yang disebutnya sebagai pemburu-pemburu gagah yang tinggal di pinggir hutan itu. 3 orang pemburu itu tersenyum girang dan bangga bukan main karena mereka disebut pemburu gagah oleh siluman kecil. Tentu saja sebutan itu adalah tambahan Cuilan sendiri. Kami girang sekali telah dapat membantu Nona yang ternyata menjadi sahabat baik beliau, kata si ayah bocah itu. Karena kami telah memperkenalkan diri, yaitu namaku Pang Cuilan dan pamanku ini. Aku bernama Hok An, kakak dari Ibu Cuilan, sambung sang gubernur. Maka kami harap kalian suka menceritakan pula kepada kami siapakah kalian ini dan bagaimana pula kalian dapat berhubungan dengan beliau. Kini Cuilan juga menyebut beliau kepada siluman kecil, karena dia merasa ngeri juga menyaksikan sikap yang begitu takut kepada pendekar pencuri hatinya itu. Maaf, aku dan adikku ini tidak pandai bicara, hanya adikku paling kecil itu yang agak bisa bicara. Kunti, kau berceritalah. Pemburu berewok itu menyuruh adiknya yang termuda, dan berceritalah laki-laki yang usianya kurang lebih 28 tahun, berwajah cukup tampan dan bertubuh gagah itu sungguh pun tidak sebesar kakaknya yang tertua. Mereka itu adalah kakak beradik. Yang tertua, yang berewok dan ayah dari bocah itu bernama Sim Hoat dan seperti telah diceritakan oleh putranya yang bernama Sim Hongbu tadi, istri Sim Hoat yang tersiksa batinnya oleh suaminya yang pencemburu itu minggat dan meninggalkannya. Adapun orang kedua itu adalah adiknya yang bernama Sim Tek.
Kalau Sim Hoat berusia kurang lebih 35 tahun, Sim Tek berusia 30 tahun sedangkan adik terkecil yang tidak pendiam seperti dua orang kakaknya, yaitu yang bercerita itu adalah Sim Kun, berusia 28 tahun. Semenjak kecil mereka itu telah menjadi pemburu-pemburu yang ulung karena mereka memang keturunan pemburu. Mereka mulai mengenal siluman kecil kira-kira 2 tahun yang lalu. Memang munculnya nama beliau sekitar 2 tahun yang lalu. Sim Kun melanjutkan ceritanya. Tadinya tidak ada nama julukan itu di dunia Kang Ou. Pada waktu itu, terjadi pertikaian dan perebutan wilayah perburuan di antara para pemburu di sekitar perbatasan 3 provinsi Honan, Hopei, dan Shenxi. Ratusan orang pemburu terpecah menjadi 3 kelompok dan saling berebutan, sehingga seringkali terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkan wilayah perburuan itu. Kemudian, pada suatu hari, muncullah beliau dan dengan kesaktian yang luar biasa beliau mengalahkan dan menundukkan semua untuk menghentikan permusuhan dan membagi-bagi wilayah perburuan secara adil menurut wilayah provinsi masing-masing. Semenjak saat itulah kami semua mentaati perintah itu karena setiap kali ada pelanggaran, si pelanggar tentu akan menerima hukuman hebat dari beliau dan sampai sekarang kami saling menghormati wilayah masing-masing dan dapat bekerja sama dengan baik. Itulah sebabnya, ketika mendengar bahwa Nona adalah sahabat beliau, kami sangat girang dan kami bersedia membela Nona sampai titik darah terakhir. Cui Lan merasa terharu bercampur kagum terhadap kehebatan pendekar yang dipujanya itu. Juga diam-diam Gubernur Hopei menyesalkan mengapa dia sebagai gubernur tidak tahu akan adanya hal itu, dan tidak mengenal pula pendekar yang demikian besar jasanya mendamaikan pertikaian antara para pemburu kasar itu. Pertolongan kalian bertiga cukup berharga bagi kami dan kami berdua menghaturkan terima kasih, kata Cui Lan. Akan tetapi kalau kalian memang suka menolongku, aku minta dengan sangat sukalah kalian menyelidiki tentang seorang penolong kami pula yang dikeroyok di Taman Istana Gubernuran. Tentu saja, kami siap melakukan segala permintaan Nona, kata Sim Hoat karena dia dan adik-adiknya yakin bahwa kelak mereka tentu akan dipuji oleh siluman kecil atas pertolongan mereka terhadap Nona cantik ini. Siapa tahu kalau Nona cantik ini selain pernah ditolong, juga menjadi kekasih pendekar ajaib itu. Dan memang sudah sepatutnya karena Nona ini cantik sekali. Begini, Sim Tuako. Cui Lan yang pandai itu segera menyebut Tuako sehingga si pemburu yang kasar merasa makin girang dan akrab. Di Taman Gubernuran ada seorang pemuda yang terlibat dalam pertempuran. Ketika kami berdua melarikan diri memang sedang terjadi keributan dan hal itu menolong kami. Akan tetapi ada seorang pemuda yang baik kepada kami, yang terlibat dalam pertempuran dan dikeroyok oleh para pengawal gubernuran. Harap Samwi, kalian bertiga, sudi membantuku menyelidiki bagaimana kabarnya dengan pemuda itu. Ah, mudah saja itu. Siapa namanya? Tanya Sim Hoat. Namanya Suma Qianli. Suma. 3 orang kasar itu saling pandang. Mengapa? Cui Lan bertanya heran. Tidak apa-apa, hanya pernah dahulu beliau bertanya kepada kami semua apakah kami bertemu atau mendengar adanya seorang Shisuma. Ah, mungkin hanya kebetulan saja dan pertanyaan itu sudah hampir 2 tahun. Baiklah, Nona Pang, kami akan segera menyelidikinya dan harap Nona dan Hok Lopek suka menanti saja di sini dan jangan pergi kemana-mana. Daerah ini aman dan tidak mungkin para pengawal dapat mencari sampai ke sini. Hongbu akan melayani semua keperluan kalian selama kami pergi. Mereka bertiga segera pergi dengan cepat dan menjelang malam mereka telah kembali membawa berita yang membuat wajah Cui Lan menjadi pucat sekali dan juga Gubernur Hok yang mendengar dari Cui Lan betapa pemuda itu membantunya melawan para pengawal lihai dari Honan merasa khawatir sekali. Berita itu adalah bahwa Suma Qianli dan komandan pasukan kuku Garuda dari istana terjebak di dalam terowongan saluran air dan bahwa kini kedua mulut saluran air dari kolam di taman istana sampai ke jalan keluar itu telah ditutup dan dijaga oleh banyak pasukan pengawal. Padahal menurut pendengaran kami, di dalam terowongan itu terdapat banyak ular-ular beracun. Sim Hoat melanjutkan ceritanya. Cui Lan mendekap mukanya dengan kedua tangannya dan memejamkan mata, ditahannya tangisnya. Dia ngeri membayangkan betapa pemuda yang amat tampan, amat baik dan yang sikap dan gerak-geriknya mengingatkan dia akan pendekar yang dipujanya itu kini terbenam di air saluran dan dikeroyok ular-ular beracun. Apakah kalian tidak dapat menolongnya? Tiba-tiba Gubernur Hok berkata, suaranya lantang dan penuh semangat. Percayalah,
Kalau kalian dapat membantunya kelak aku akan memberi ganjaran yang amat besar kepada kalian. Ganjaran? Lopek memberi ganjaran? Sim Hoat bertanya dan gubernur itu terkejut dan menyadari kesalahan bicaranya. Akan tetapi kembali Cuilan yang cekatan dan cerdik itu sudah cepat menolongnya. Sim Tuako, yang dimaksudkan oleh pamanku adalah ganjaran dari beliau. Karena tentu kami kelak akan menceritakan kepada beliau betapa hebatnya kalian, betapa gagahnya kalian dan mati-matian telah membantu kami. Tentu beliau tidak akan melupakan jasa kalian dan akan memberi ganjaran. Bagus. Kami tentu saja dapat membantunya kalau mengerahkan teman-teman kami. Sim Hoat sudah terlampau girang mendengar ucapan Cuilan itu. Tekte, adik Tek, hayo cepat kau lepaskan tanda rahasia. Sim Tek mengangguk dan dengan gendewa di tangan dia lalu keluar dari dalam pondok, melepaskan anak panah berapi dan tak lama kemudian, berturut-turut dari 4 penjuru nampak sinar-sinar kuning melayang di udara sebagai sambutan atas anak panah berapi kuning yang dilepaskan oleh Sim Tek tadi. Malam itu juga, datanglah dari 4 penjuru orang-orang yang bersikap kasar-kasar menakutkan, para pemburu yang sudah biasa hidup di hutan dan hidup dengan liar. Sampai menjelang pagi, di tempat itu sudah berkumpul 20 orang yang terdiri dari macam-macam orang, akan tetapi yang rata-rata berperawakan tinggi besar, kuat dan kasar sehingga Cuilan merasa ngeri juga. Akan tetapi, biarpun tadinya banyak di antara mereka yang meringis memperlihatkan gigi seperti seekor harimau bertemu domba ketika melihat Cuilan yang cantik, begitu mendengar dari 3 saudara Sim bahwa Dara itu adalah sahabat beliau, otomatis sikap mereka berubah menjadi lunak dan menghormat biarpun sikap hormat ini kasar pula. Maka berundinglah mereka dan Cuilan juga menghadiri perundingan itu dengan hati tabah. Diam-diam Gubernur Hok makin kagum melihat sepak terjang Cuilan. Gadis ini memang mempunyai sifat-sifat yang mengejutkan dan luar biasa. Seorang pelayan saja kini ternyata dapat bersikap sedemikian hebat, bukan hanya suka menolong dia yang tidak dikenalnya sama sekali dengan taruhan nyawa, akan tetapi juga kini memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa kepada seorang yang dianggapnya baik, yaitu kepada Sumakian Li. Mulai terbukalah mata pembesar ini betapa selama usianya yang 65 tahun ini, dia tadinya seperti orang buta saja yang memandang kepada orang-orang yang berkedudukan rendah seperti pelayan dan lain-lain, yang dianggapnya adalah manusia-manusia yang berderajat rendah, berpengetahuan dangkal, berpribudi tipis dan lebih mendekati binatang daripada seorang manusia yang luhur dan mengenal apa artinya hidup dan apa artinya perikemanusiaan dan sebagainya. Sekarang, terbukalah matanya bahwa di dunia ini banyak terdapat orang-orang yang tadinya dikira rendah, hina dan bodoh, yang ternyata bahkan lebih manusiawi daripada orang-orang besar, lebih memiliki kejujuran, kesetiaan, kewajaran daripada orang-orang besar yang merasa dirinya penuh pengetahuan dan kepandaian. Bahkan di dalam diri orang-orang kasar seperti para pemburu itu dia menemukan sifat-sifat yang jauh lebih agung daripada sifat para pembesar, bangsawan, cendekiawan yang biasanya menjilat ke atas dan menginjak atau merendahkan ke bawah. Orang-orang kasar dan liar itu bukan seluruhnya pemburu, bahkan ada yang tadinya menjadi kepala perampok, bajak sungai dan lain-lain. Akan tetapi mereka semua adalah kepala-kepala dan pemimpin-pemimpin rombongan mereka, dan mereka semua telah tunduk kepada siluman kecil. Maka begitu melihat tanda anak panah berapi kuning sebagai tanda bahwa seorang sahabat siluman kecil minta bantuan, mereka cepat datang. Di antara mereka, banyak yang belum pernah berjumpa dan belum kenal, akan tetapi mereka kelihatan rukun karena semua merasa berada di bawah pengaruh siluman kecil yang mereka anggap sebagai manusia dewa itu. Cuilan tentu saja seram melihat muka-muka liar dan kasar itu mengelilinginya. Di antara mereka itu, 2 orang adik Sim Hoat kelihatan tampan dan ganteng, setidaknya bersih dan umum. Kini Dara itu yang diperkenalkan oleh Sim Hoat sebagai sahabat siluman kecil yang mohon bantuan mereka, segera menceritakan niatnya untuk menyelamatkan Sumakian Li yang terjebak ke dalam terowongan saluran air dan terancam nyawanya itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menanyakan siapa adanya Sumakian Li itu, sungguh pun mereka juga tercengang karena teringat bahwa dulu siluman kecil pernah menanyakan Shi Suma, seperti juga yang dialami oleh ketiga orang saudara Sim. Mereka datang untuk membantu Nona yang menjadi sahabat siluman kecil dan mereka tidak perlu tahu urusan apa itu. Demikianlah kesetiaan mereka terhadap sahabat-sahabat siluman kecil, dan andai kata seorang di antara mereka juga mengalami malapetaka, tentu teman-teman ini semua juga akan membelanya mati-matian seperti kalau mereka akan membela siluman kecil. Demikian dalam siluman kecil menanam rasa setia kawan kepada orang-orang kasar ini.
Tidak mungkin kita akan menang melawan pasukan-pasukan pengawal Gubernur Honan. Sim Hoat menyatakan pendapatnya. Menang kalah sih bukan soal dan kami pun bukannya takut, hanya amat tidak baik kalau golongan kami nanti dicap sebagai pemberontak-pemberontak, kata seorang yang matanya lebar sekali. Beliau tentu akan marah kepada kami kalau kami memberontak terhadap kerajaan, memberontak terhadap Gubernur Honan tiada bedanya dengan memberontak terhadap pemerintah, sambung seorang yang mukanya seperti monyet besar dan berbulu. Cuilan mengangkat tangannya dan mereka semua terdiam. Gubernur Hok makin kagum kepada pendekar yang berjuluk siluman kecil yang ternyata memiliki pengaruh hebat itu, dan juga kagum terhadap Cuilan yang tadinya hanya seorang pelayan akan tetapi kini memiliki sifat seperti seorang pemimpin. Saya tidak mengharapkan saudara-saudara untuk membunuh diri, apalagi untuk memberontak. Saya hanya minta bantuan saudara sekalian untuk menyelamatkan pemuda itu yang terjebak di dalam terowongan yang kedua pintunya telah ditutup itu. Dengan membobol terowongan, kalau dia masih hidup tentu dia akan dapat keluar dari situ. Bagus. Nona cerdik bukan main. Akal yang baik sekali. Aku setuju. Mereka bicara lagi tidak karuan seperti sekawan burung tidur dikejutkan sesuatu. Akan tetapi mana mungkin membobol terowongan tanpa diketahui oleh para pasukan pengawas. Pertanyaan dari seorang di antara mereka ini membungkam mulut mereka semua dan 20 pasang mata yang menyeramkan itu semua ditujukan kepada Cuilan. Bahkan Gubernur Hok sendiri pun menunjukkan pandang matanya kepada darah itu karena terus terang saja, biarpun dia seorang gubernur, jadi seorang besar yang memiliki kepandaian dan kecerdikan tentunya, kini sama sekali merasa tidak berdaya. Saya sudah mengenal jalan terowongan itu. Tempat yang terbaik untuk digali adalah di kebun belakang sebuah kuil. Tempat itu tertutup dan mana ada pengawal akan memeriksa sebuah kuil? Hanya saya khawatir kalau penjaga kuil tidak setuju. Kita paksa kepala gundul itu. Kita serbu saja kuil itu. Kembali Cuilan mengangkat tangannya. Saya harap saudara sekalian tidak berbuat ceroboh. Melakukan perbuatan menolong ini di dalam ibu kota amatlah berbahaya dan harus menggunakan kecerdikan. Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri dan saya mengangkat saudara Sim Kun untuk memimpin kalian. Kalian, biarpun lebih pandai daripada saudara Sim Kun, harus menurut perintah dan petunjuknya. Tentu saja Sim Kun girang bukan main dan memang tepatlah pilihan Cuilan. Darah ini melihat bahwa di antara mereka, hanya Sim Kun yang tidak begitu liar dan memiliki kecerdikan, maka dia memilih pemuda ini. Sekarang kita rundingkan bagaimana kita akan dapat menguasai kuil itu untuk sehari saja, kata pula Cuilan. Kita serbu. Kita bunuh wesio-wesionya. Sim Kun mengangkat tangan ke atas dan mereka semua membungkam. Jelas bahwa mereka telah mentaati perintah Cuilan tadi dan telah menganggap Sim Kun sebagai pemimpin mereka, yaitu dalam urusan menolong pemuda dalam terowongan itu saja tentunya, bukan pemimpin seterusnya. Harap kalian jangan mempunyai pendapat sendiri-sendiri dan dengarlah siasat kita bersama yang baik dan tidak ngawur, kata Sim Kun. Tentu aku sudah mempunyai akal, bukan? Cuilan bertanya dengan cerdik melihat sikap pemuda itu yang dia sebut, tuako, pula sehingga wajah pemuda itu berseri gembira. Begini, katanya. Kita harus menyelundup ke dalam ibu kota dan kita menyamar sebagai orang-orang dusun yang hendak bersembahyang di kuil itu. Kemudian, dengan hati-hati dan tanpa menimbulkan suara, kita tangkap semua wesio dan membuat mereka tidak berdaya, lalu. Dengan suara bisik-bisik Sim Kun melanjutkan penuturannya tentang rencana siasatnya. Sampai lama semua orang mendengarkan dengan serius, kemudian meledaklah suara ketawa mereka. Gubernur Hok diam-diam menarik napas. Siasat mereka ini tidak kalah oleh siasat kelompok perwira-perwira perang yang mengatur siasat. Aku percaya kalian tidak akan gagal, hanya pintaku agar kalian tidak sampai melakukan pembunuhan, apalagi terhadap wesio-wesio itu. Saya dan Paman Hok akan menanti di sini bersama Hongbu, kata Cuilan akhirnya. Siang hari itu juga, berangkatlah serombongan petani dengan berpencar ke kota dan memasuki ibu kota tanpa dicurigai karena mereka itu adalah petani-petani biasa. Seperti yang telah direncanakan, petani-petani yang masuknya berpencar secara berpencar pula memasuki sebuah kuil di pinggir kota, sebuah kuil besar dan karena biasanya orang pergi ke kuil di waktu pagi dan malam, maka siang hari itu agak sunyi. Orang-orang kota yang datang bersembahyang hanya beberapa orang. Mereka ini pun segera pergi meninggalkan kuil,
enggan berdesakan dengan orang-orang dusun kasar dan berbau apek yang baru saja memasuki kuil untuk bersembahyang. Di antara 20 orang dusun yang memasuki kuil itu, ada 10 orang yang kepalanya tertutup ikat kepala sehingga tidak nampak rambutnya sama sekali. Para Huisyo pengurus kuil yang jumlahnya 12 orang itu sibuk melayani orang-orang dusun ini yang bertanya ini itu dan minta ini itu sehingga mereka sibuk melayani dengan pisah-pisah. Tidak ada suara terdengar ketika Huisyo-Huisyo itu dirobohkan dengan totokan-totokan, diikat dan 10 orang yang kepalanya ditutupi tadi kini menanggalkan ikat kepala dan ternyata bahwa kepala mereka sudah digunduli licin seperti kepala para Huisyo. Cepat mereka lalu menanggalkan jubah Huisyo-Huisyo itu dan muncullah kini 10 orang Huisyo baru menjaga dan melayani kuil. Sedangkan 12 orang Huisyo itu setelah diikat kaki tangannya dan disumpal mulutnya lalu dilempar ke dalam gudang di belakang dan dikunci dari luar. Huisyo-Huisyo baru itu tentu saja canggung dan kaku ketika ada tamu datang bersembahyang. Akan tetapi dengan cerdiknya mereka itu menceritakan bahwa mereka memang Huisyo-Huisyo baru yang dilatih melayani tamu dan kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan mereka mohon maaf. Selagi mereka ini sibuk melayani tamu-tamu yang mulai berdatangan karena hari mulai senja, yang lain-lain sibuk menggali lubang di kebun belakang kuil dipimpin oleh Sim Hoat, karena Sim Kun yang cerdik itu pun termasuk seorang di antara Huisyo-Huisyo baru itu. Sementara itu, keadaan Sumakian Li dan komandan pasukan kuku Garuda itu benar-benar amat sengsara. Karena di dekat pintu air dekat sungai itu jalan keluarnya telah ditutup dan air makin lama makin naik tinggi, terpaksa Kian Li lalu kembali ke hilir sambil meraba-raba karena keadaannya sangat gelap. Berbeda dengan tadi ketika berjalan mengikuti aliran air, kini perjalanan kembali amatlah sukarnya. Selain air naik makin tinggi, juga Kian Li harus memapah komandan yang lumpuh separuh badannya itu. Akhirnya sampai juga dia di pintu air yang dihancurkan oleh senjata peledak tadi, di taman istana gubernuran. Akan tetapi betapa kaget hatinya melihat bahwa lubang di tempat ini pun telah ditutup. Dia dan komandan itu sekarang benar-benar seperti tikus terjebak, tidak bisa keluar lagi dan air di saluran dalam terowongan itu makin lama makin tinggi. Biarpun air dari kolam sudah habis, namun karena saluran itu menampung air pembuangan dari semua bagian istana, tentu saja makin lama makin bertambah, dan yang bertambah jauh lebih banyak daripada yang dapat mengalir keluar melalui celah-celah batu yang menutup mulut terowongan. Maka dengan sendirinya air naik makin tinggi. Tadi ketika air masih setinggi lutut, bahkan ketika mencapai pinggang, Kian Li masih dapat ke sana-sini untuk mencari-cari, kalau terdapat jalan keluar lain di samping dua mulut terowongan depan dan belakang yang sudah ditutup itu. Akan tetapi, yang ada hanya lubang-lubang kecil yang merupakan cabang terowongan dari mana mengalir air dari segala jurusan. Akan tetapi sekarang air sudah sampai di bawah leher. Sukar sekali untuk maju dan dengan setengah berenang, sambil menggandeng tangan komandan itu, Kian Li tidak mau menyerah begitu saja dan selalu mencari bagian yang dangkal. Dia maklum bahwa kalau air sudah memenuhi saluran itu mereka berdua akan tewas, akan tetapi sebelum mereka mati dia harus berdaya dan mencari jalan keluar. Mereka tidak mengenal waktu karena di dalam terowongan itu cuaca selalu gelap. Dan melihat betapa pemuda itu tiada hentinya hilir mudik sambil menggandeng lengannya dengan susah payah, komandan pasukan kuku Garuda itu berkata lemah. Tai Hiap, tidak ada gunanya lagi. Daripada menghabiskan tenagamu yang tinggal sedikit itu. Lebih baik. Mari kita hadapi maut dengan tenang. Aku tidak takut mati, Chiang Kun. Akan tetapi sebelum hayat meninggalkan badan kita pantang menyerah begitu saja. Komandan itu menarik napas panjang, kagum akan semangat pemuda ini yang tak kunjung padam. Akan tetapi mati hidup di tangan Tuhan, Tai Hiap. Mungkin engkau benar, Chiang Kun, akan tetapi kita pun diberi perlengkapan untuk berusaha sekuat tenaga mempertahankan hidup dan itu harus kita pergunakan, apalagi menghadapi ancaman maut seperti sekarang ini. Terpaksa komandan itu tidak mampu membantah dan dia pun memaksa tubuhnya yang hampir tidak kuat lagi mengikuti kemanapun pemuda itu bergerak. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa sudah 2 hari mereka berada di dalam terowongan itu bergulat dengan maut. Tidak tahu bahwa saat itu sudah menjelang malam yang ketiga. Tai Hiap, sebelum kita mati, aku ingin mati sebagai seorang sahabatmu. Perkenalkanlah, saya bernama Sou Kei An. Dan siapakah nama Tai Hiap?
Panglima pasukan kuku Garuda yang sudah bertahun-tahun menjadi komandan pasukan pengawal di istana itu, bahkan dia adalah adik dari pengawal kaisar yang bernama Souke II yang muncul dalam cerita kisah sepasang Raja Wali. Tentu saja Suma Qianli tidak merasa keberatan, maka dengan sejujurnya dia menjawab. Namaku adalah Suma Qianli, Chiang Kun. Panglima itu terkejut dan memandang ke arah Suma Qianli, sungguh pun dia tidak melihat apa-apa kecuali kehitaman yang padat. Suma Qianli. Ah, keluarga Suma dari Pulau Es? Qianli menghela napas. Tidak perlu menyembunyikan diri lagi, apalagi terhadap seorang panglima pengawal istana. Pula, apa sih bedanya keluarga Pulau Es dengan orang biasa dalam menghadapi kematian secara tidak berdaya itu? Kau benar, Chiang Kun. Ah, mataku seperti buta tidak mengenal orang pandai. Ah, Suma Taehyap, kau maafkan saya. Sudahlah, Chiang Kun. Dengar. Aku seperti mendengar sesuatu. Tiba-tiba Qianli tidak bergerak dan mengerahkan tenaga pendengarannya untuk menangkap suara itu. Komandan Souke An juga tidak bergerak dan memasang telinga mendengarkan dengan penuh perhatian. Du, du, du. Suara ini terus-menerus terdengar, makin lama makin keras seolah-olah ada sesuatu yang memukul-mukul di atas mereka. Qianli belum dapat menduga suara apa yang terdengar itu, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, apapun menarik perhatian dan lalu bergerak mencari-cari sambil memapah Sou Chiang Kun, menuju ke arah suara sampai dia tiba tepat di bawah suara itu. Suara itu makin terdengar keras dan karena bergema di seluruh terowongan maka terdengar menyeramkan sekali. Tiba-tiba tangan Panglima Sou mencengkeram lengan Qianli di dalam air yang sudah mencapai leher mereka itu. Suara orang menggali di atas kita, teriaknya dengan suara serak dan tergetar penuh harapan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, Chiang Kun. Tidak perlu terlalu mengharap karena yang mengharapkan mungkin akan kecewa. Kita tidak tahu siapa yang menggali itu, kawan ataukah lawan. Oleh karena itu kita bersiap-siap saja dan kalau nanti sudah terbuka lubang dan ternyata mereka adalah lawan, kuharap Chiang Kun suka bersembunyi di sini saja dulu, dan biarkan aku yang meloncat keluar menghadapi mereka. Baik, Suma Taehyap. Suara itu makin keras saja dan akhirnya nampaklah sebuah lubang. Dan terdengarlah suara orang-orang di atas, lalu lubang itu makin lebar. Hawa segar memasuki terowongan itu dan dua orang itu menarik napas dalam-dalam. Di atas lubang itu pun hitam, akan tetapi tidak segelap di bawah, dan setelah lubang itu cukup besar, mulailah nampak bayang-bayang muka orang di atas lubang dan jauh tinggi sekali nampak berkelap-kelipnya bintang-bintang. Pemandangan ini sungguh amat menyedapkan mata kedua orang itu. Akan tetapi mereka tetap tidak bergerak, sungguh pun seluruh urat syaraf mereka menegang. Setiap ada kesempatan harus dia pergunakan sebaiknya, pikir Suma Qianli. Kalau yang di atas itu pihak musuh, dia harus menyergap dan menyerbu keluar dan sekarang dia akan melawan mati-matian. Sebuah kepala nampak di lubang yang besar itu, lalu terdengar suara parau kasar. Apakah ada yang bernama Suma Qianli di bawah sana? Suara ini bergema dengan aneh, seperti suara iblis dari neraka saja layaknya. Qianli tidak menjawab, menanti perkembangan selanjutnya karena dia tidak tahu siapakah mereka itu dan mendengar suaranya, di atas itu terdapat banyak sekali orang. Pertanyaan itu diulang lagi, dengan suara yang lebih keras dan ada lanjutannya. Apakah ada yang bernama Suma Qianli di bawah sana? Kami diutus oleh Nona Pang Cuilan, sahabat siluman kecil, untuk menolongmu. Suma Qianli berada di sini. Qianli menjawab, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di atas. Mereka itu kelihatan girang karena ada suara-suara tertawa lega. Kalau begitu naiklah melalui tali ini, terdengar suara yang kasar parau itu lagi, kemudian nampak sehelai tali besar diturunkan dari lubang, seperti seekor ular. Taehyap, biarkan saya naik dulu. Kalau ini merupakan jebakan, biarlah saya dulu. Tidak, aku akan naik dulu, Chiang Kun. Taehyap, kalau ini jebakan dan kau naik dulu kemudian kau terjebak, berarti kita berdua akan mati. Sebaliknya, kalau aku yang naik dulu dan terjebak, hanya aku yang akan mati karena Taehyap dapat mengetahui dan menghindarkan jebakan itu. Biarkan aku naik dulu. Engkau gagah sekali, Chiang Kun. Akan tetapi jangan khawatir, aku tidak akan mudah mereka celakakan di atas sana. Pula, aku yakin mereka itu tentu orang-orang yang hendak menolong,
Apalagi tadi menyebut nama Pang Cuilan, dan andai kata mereka itu musuh, perlu apa susah-susah menolong kita? Mereka tentu tahu bahwa membiarkan kita begini saja, kita akan mati sendiri. Panglima itu tidak membantah lagi dan Qianli lalu menyambar tali dan merayap naik. Tentu saja dia sudah siap dengan sinkang melindungi tubuh dan satu di antara kedua tangannya bebas dan siap untuk menghadapi serangan. Tali itu ditarik dari atas dan ketika Qianli meloncat keluar, dia melihat belasan orang laki-laki yang berpakaian seperti petani dan ternyata mereka itu benar-benar hendak menolong karena tidak ada seorang pun yang kelihatan hendak menyerangnya. Qianli lalu menurunkan lagi tali itu ke dalam lubang sambil berseru ke bawah. Shou Qiangkun, sekarang naiklah. Dengan satu tangannya, panglima itu bergantung kepada tali dan ditarik ke atas oleh Suma Qianli. Setelah keduanya berada di atas, Qianli dan Shou Qiangkun menjura kepada belasan orang itu dan Qianli berkata, "Banyak terima kasih atas pertolongan Cui sekalian. Sekarang, di manakah adanya Nona Pang Cuilan?" Tanpa banyak cakap Sim Hoat dan teman-temannya lalu berkata, "Mari kita pergi," dan Qianli berdua panglima itu terheran-heran melihat Huishio ikut pula bersama rombongan mereka dan jumlah mereka yang menolong itu ada 20 orang. Kiranya Huishio yang jumlahnya 10 orang itu hanya Huishio palsu karena di tengah jalan mereka meninggalkan pakaian Huishio dan di bawah jubah ini ternyata mereka berpakaian seperti petani pula. Qianli dan Panglima Shou juga diberi pakaian petani itu, dengan menggotong Shou Qiangkun yang tidak dapat berjalan, berangkat meninggalkan kota. Dengan cepat mereka menuju ke hutan di mana Cuilan dan Gubernur Hok menanti. Air mata bercucuran dari sepasang mata Cuilan yang bening ketika dia melihat orang-orang kasar itu berhasil menyelamatkan Qianli, dan pemuda ini pun dengan hati terharu memegang tangan darah itu. "Terima kasih. Terima kasih. Cuilan," katanya berulang-ulang. "Jangan kepada saya, Kongcu, melainkan kepada dia. Siluman kecil." Cuilan mengangguk dan kedua pipinya merah. "Sekali waktu aku pasti akan bertemu dengan dia dan menghaturkan terima kasihku." Shou Qiangkun ketika bertemu dengan Gubernur Hopei, yang tidak dikenal oleh Qianli, segera menjura dengan penuh hormat sambil berkata, "Syukur bahwa Taijin ternyata dapat diselamatkan, akan tetapi pangeran." Dan komandan pengawal ini mengeluh karena begitu dipakai bergerak, tubuhnya terasa sakit-sakit dan dia tentu terguling roboh kalau tidak cepat disambar oleh Qianli dan dibaringkan. "Engkau harus kuobati dulu, Qiangkun. Kalau tidak bisa berbahaya." Qianli lalu membawa komandan itu ke dalam kamar di pondok, membaringkannya di atas lantai yang bertilam daun kering, kemudian dia sendiri duduk di dekatnya dan menggunakan sinkang untuk mengusir hawa beracun dari tubuh panglima itu. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, pendekar muda ini telah berhasil membersihkan hawa beracun dari tubuh Shou Qiangkun, dan biarpun tubuhnya masih terasa lemah, namun Shou Qiangkun sudah sehat kembali. Mereka berdua lalu makan nasi yang dihidangkan oleh Cuilan dan Hongbu, makan dengan lahapnya karena selama 3 hari mereka itu sama sekali tidak makan apa-apa. "Kemanakah perginya orang-orang yang menolong kami semalam?" tanya Qianli ketika melihat keadaan yang sunyi di pondok itu. Cuilan menggeleng kepala. "Mereka telah pergi semua, tidak mungkin dapat ditahan lagi. Mereka berkumpul dan menolong Kongcu atas permintaanku itu karena nama siluman kecil. Setelah tugas mereka selesai, tugas yang akan mereka lakukan dengan taruhan nyawa demi siluman kecil, kini mereka pergi. Urusan kita selanjutnya tidak mereka pedulikan karena mereka hanya mau bergerak karena mengingat pendekar itu." Lalu Cuilan menceritakan pengalamannya sejak dia melarikan Gubernur Hopei sampai bertemu dengan para pemburu dan nyaris saja dia dan Hok Taijin mati terbakar hidup-hidup. "Bukan main siluman kecil itu." Qianli memuji penuh kagum. "Akan tetapi bagi saya, yang lebih hebat adalah Nona Pang Cuilan ini, Tai Hiap," kata Gubernur Hok yang sudah mendengar dari Shou Qiangkun tentang kegagahan Suma Qianli membantu pihak istana menentang para jagoan Honan. "Dia hanyalah seorang gadis muda yang lemah, namun sepak terjangnya sungguh tidak kalah oleh seorang pendekar yang perkasa." "Ah, Taijin bisa saja memuji orang." Cuilan menunduk dengan muka merah. "Memang, saya pun mengerti, Taijin," kata Qianli. "Memang engkau patut menjadi sahabat baik siluman kecil, Cuilan." "Sudahlah, Suma Kongcu. Kalian hanya membuat saya merasa malu saja. Sebaliknya sekarang dipikirkan bagaimana dengan nasib pangeran utusan kaisar itu dan para pengawal beliau.
Aku pun sedang memikirkan hal itu dan karena Shou Qiangkun sendiri masih lemas, biarlah aku sendiri yang menyelidiki ke sana malam ini. Ai, itu berbahaya sekali, Kongcu. Cuilan berseru sambil matanya terbelalak penuh kekhawatiran. Kami dengan susah payah membantu Kongcu keluar dari terowongan maut itu dan sekarang Kongcu malah hendak ke kota yang penuh dengan bahaya itu? Qianli merasa terharu. Dara ini benar-benar seorang wanita yang memiliki watak halus dan berbudi mulia. Berbahagialah pria yang dicintai oleh seorang wanita seperti Cuilan ini, pikirnya dan diam-diam dia agak iri juga kepada siluman kecil dan juga diam-diam berjanji pada diri sendiri bahwa kelak tentu siluman kecil akan berhadapan dengan dia sebagai lawan. Hanya seorang yang berhati mati saja yang tidak akan menerima cinta kasih seorang Dara berperasaan halus dan berbudi mulia seperti Cuilan. Ah, Cuilan, engkau belum tahu siapa adanya Sumatai Hiap ini. Engkau masih menganggap dia seorang pemuda terpelajar yang lemah. Hahaha, kata Gubernur Hok. Nona Pang, ketahuilah bahwa Sumatai Hiap ini tidak kalah saktinya dengan pendekar yang berjuluk siluman kecil itu, kata pula Shou Kean. Ah. Sepasang mata itu memandang Qianli penuh selidik dan pemuda ini tersenyum. Diam-diam menyesal mengapa Panglima itu lancang mulut sehingga selain mengejutkan juga menurunkan pandangan nona itu yang teramat tinggi terhadap siluman kecil. Jangan percaya kepadanya, Cuilan, Shou Qiangkun hanya berkelakar. Nah, aku harus berangkat sekarang juga. Harap Taijin dan Cuilan menanti di sini, dan kau lindungi dia dulu, Shou Qiangkun. Setelah aku kembali, baru kita berunding lagi bagaimana baiknya. Syukur-syukur kalau aku berhasil menolong dan membawa Pangeran Yonghua ke sini. Maka berangkatlah Qianli, diiringkan pandang mata penuh harapan oleh Gubernur Hok dan Shou Qiangkun, akan tetapi pandang mata Cuilan penuh kekhawatiran. Tidaklah sukar bagi Qianli untuk menyelundup masuk ke dalam kota Lok yang di Honan. Dengan ilmunya yang tinggi, mudah saja dia meloncati dinding tembok di sekeliling kota dan menyelinap di antara rumah-rumah penduduk menuju ke istana Gubernur Honan. Malam itu sunyi. Semenjak peristiwa keributan yang terjadi di taman istana, memang keadaan ibu kota menjadi sunyi dan penduduk banyak yang merasa takut keluar malam. Penjagaan diperketat, akan tetapi dengan mudah Qianli menggunakan ginkangnya meloncat ke atas pagar tembok istana dan terus meluncur ke dalam. Dengan sigapnya dia telah menotok roboh seorang penjaga yang sedang meronda di dekat taman, menyeretnya ke semak-semak dan mengancamnya, "Kubunuh kau kalau kau berani berteriak." Di dalam keadaan yang remang-remang itu, penjaga ini tidak dapat melihat muka Qianli dengan jelas, dan andai kata dapat melihat pun, dia tidak akan mengenal wajah pemuda ini yang baru satu kali datang sebagai tamu dan belum banyak dikenal, kecuali oleh pasukan yang dulu menghadangnya. "Ampun, Hohan," penjaga itu memohon. "Aku tidak akan membunuhmu asal engkau suka menceritakan di mana adanya Pangeran Yonghua." Qianli mengancam, "Ampun. Siapa Pangeran Yonghua?" "Saya tidak tahu, Hohan." Qianli mengerutkan alisnya. "Tidak kenal? Pangeran yang menjadi utusan kaisar tempo hari." "Ah, kalau beliau tentu saja saya tahu. Yang menjadi utusan kaisar dan kemudian terjadi keributan di taman?" "Ya, benar." "Di mana dia ditahan?" "Ditahan? Saya sungguh tidak mengerti apa maksudmu, Hohan. Bukankah kau sendiri bilang terjadi keributan di taman ketika pangeran itu muncul, kemudian diserang dan ditangkap?" "Ah, sama sekali tidak, Hohan. Memang terjadi keributan antara jagoan-jagoan Honan melawan jagoan-jagoan Hopei, akan tetapi tidak ada yang berniat buruk terhadap pangeran utusan kaisar. Bahkan pada keesokan harinya pun utusan itu telah kembali ke kota raja dengan pengawalan ketat." "Bohong. Kubunuh kau kalau membohong." Saya tidak berani membohong Hohan." Qianli menjadi bingung, lalu dia menotok lagi agar orang itu tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara, kemudian dia meninggalkannya di balik semak-semak dan karena penasaran, Qianli lalu mencari dan akhirnya dia berhasil menyergap dan menangkap seorang perwira pengawal seperti yang dilakukannya kepada prajurit itu. Akan tetapi, keterangan perwira pengawal ini pun sama dengan apa yang didengarnya dari si prajurit. Sungguh mengherankan. Qianli menjadi penasaran sekali. Para prajurit dan perwira, itu tentu saja sudah diperintahkan untuk membuat pengakuan seperti itu setiap kali ada penyelidik datang hendak menolong Pangeran Yonghua. Betapa bodohnya dia.
Satu-satunya orang yang akan dapat dia paksa membebaskan Pangeran Yonghua hanyalah si gubernur sendiri. Dia harus menangkap Gubernur Kui Cukam dan memaksanya membebaskan Pangeran Yonghua. Dia sudah memperhitungkan bahayanya. Menurut penglihatannya kemarin dulu ketika terjadi pertempuran, yang patut dianggap lawan berat hanya beberapa orang, yaitu Mao Xiaomoli dan Honan Ciulomo serta beberapa orang panglima pengawal saja. Bahkan baginya, hanya dua orang itulah yang merupakan lawan yang cukup tangguh, namun dia yakin akan dapat mengatasi mereka berdua. Yang dikhawatirkan hanya kalau semua pasukan dikerahkan. Tentu saja tidak mungkin dia dapat menghadapi pengeroyokan ratusan orang pasukan, apalagi di dalam istana yang asing baginya. Kalau sampai demikian halnya, tentu akan gagal usahanya menangkap gubernur itu. Yang penting adalah menyelundup dan diam-diam menangkap gubernur itu, karena kalau gubernur itu sudah ditawannya, tentu yang lain-lain akan mundur teratur. Juga dia akan membawa pula gubernur yang memberontak itu sebagai tawanan ke kota raja. Dengan keputusan hati yang bulat ini Qian Li lalu melayang naik ke atas wuungan istana, mendekam karena khawatir kalau-kalau di atas genteng terdapat penjaga-penjaga pula. Ternyata dugaannya betul. Akan tetapi hanya terdapat dua orang yang menjaga di menara untuk mengamati keamanan di atas genteng-genteng. Aku harus merobohkan mereka dulu, baru dapat bergerak dengan leluasa mencari kamar gubernur, pikir Qian Li. Bagaikan seekor kucing saja, dia bergerak-gerak di atas genteng tanpa mengeluarkan suara, menghampiri tempat penjagaan di menara itu, sedikit pun tidak diketahui oleh dua orang penjaga yang sedang bercakap-cakap. Ah, kenapa kita masih harus melakukan penjagaan yang begini ketat? Sampai-sampai semua atap harus diawasi seolah-olah ada musuh yang akan terbang ke sini, seorang di antara mereka mengeluh. Ah, siapa tahu, bantah orang kedua. Semenjak utusan kaisar itu datang dan pulang, kita harus berjaga-jaga karena sudah pasti pihak Hopei tidak mau tinggal diam begitu saja. Demikian yang kudengar dari para perwira. Qian Li yang sudah siap untuk menerjang itu menunda gerakannya dan merasa makin heran. Dua orang ini sedang bercakap-cakap tanpa paksaan dia, akan tetapi toh mereka menyatakan bahwa utusan kaisar sudah pulang. Bagaimana ini? Benarkah Pangeran Yonghua tidak menjadi tawanan Gubernur Honan? Dua orang itu kini membalikkan tubuh untuk memeriksa keadaan di sekeliling mereka dan pada saat itu Qian Li meloncat dan dua kali tangannya bergerak, dua orang penjaga itu roboh pingsan karena tengkuk mereka kena disambar oleh jari tangan Qian Li. Cepat pendekar ini menotok mereka sehingga untuk waktu yang agak lama mereka akan lumpuh dan menyumpal mulut mereka dengan robekan baju mereka sendiri kemudian dia berloncatan di atas genteng mencari-cari kamar gubernur. Selagi dia mencari-cari dan mengintai, tiba-tiba dia mendengar suara ketawa yang mengejutkan hatinya. Suara ketawa macam itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki hikang tinggi dan amat kuat. Suara itu bergema dan menggetarkan genteng yang diinjaknya, kemudian dia mendengar suara orang bercakap-cakap dari arah datangnya suara ketawa itu. Dengan hati tertarik dan amat hati-hati karena dia tahu bahwa ada orang pandai di bawah sana, Qian Li lalu menghampiri tempat itu dan mendekam di atas genteng lalu mengintai ke bawah. Akan tetapi, berbeda dengan ruangan-ruangan lain, ruangan di bawah ini ternyata rapat dan di bawah genteng itu terdapat langit-langit sehingga dia tidak dapat melihat ke dalam ruangan. Qian Li mendongkol sekali karena kini dia merasa yakin bahwa sang gubernur yang dicari-cari itu berada di bawah genteng ini. Hal ini dapat dia ketahui karena suara yang besar dan mengandung tenaga hikang amat kuat. Agaknya suara orang yang tertawa tadi, berkata dengan nyaring. Percayalah, kuita izin, semua akan berjalan dengan baik menurut rencana, kemudian mendengar langkah kaki yang berat sekali, seperti gajah berjalan, dan suara itu terdengar lagi. Harap Taijin beristirahat dan besok kita sambung lagi perundingan kita. Qian Li cepat melayang turun dari atas genteng, bersembunyi di balik dinding dan mengintai. Dilihatnya seorang laki-laki yang tubuhnya amat besar, seperti raksasa, kepalanya botak dan besar sekali, keluar dari ruangan itu. Raksasa ini sukar ditaksir usianya, akan tetapi tentu sudah lebih dari setengah abad, sungguh pun tubuhnya besar sekali namun gerak-geriknya lemas dan gesit, pakaiannya mewah dengan memakai sehelai jubah mantel berwarna merah dan sepatunya memakai tapal baja. Langkahnya lebar dan tetap, kadang-kadang mengeluarkan bunyi seperti seekor gajah lari, kadang-kadang tidak berbunyi sama sekali seperti seekor harimau melangkah. Sebentar saja kakek ini lenyap dan diam-diam Qian Li menarik napas panjang. Orang itu jelas merupakan lawan yang amat tangguh, taksirnya.
Akan tetapi karena yang dicarinya berada di kamar itu, dia tidak mempedulikan lagi kakek raksasa itu, dan mengintai dari jendela. Ruangan itu luas, merupakan ruangan perundingan agaknya, dengan banyak kursi dan meja yang panjang besar. Hatinya girang bukan main ketika dia melihat sang gubernur kini duduk seorang diri di sudut ruangan itu, di atas kursi dan menghadapi sebuah meja, agaknya sedang menuliskan sesuatu di atas buku yang terletak di atas meja, di depannya. Inilah kesempatan yang baik, pikir Qianli. Lebih baik dia cepat turun tangan sebelum ada pengawal datang. Dengan gerakan kilat, Qianli menerobos melalui pintu dari mana kakek raksasa tadi keluar dan sedetik kemudian dia telah berdiri di tengah ruangan itu, memandang kepada Gubernur Kui Cukam yang masih duduk di atas kursi. Akan tetapi, tiba-tiba gubernur itu menoleh, memandang kepadanya dan tiba-tiba kursi yang diduduki gubernur itu berikut. Mejanya amblas ke dalam lantai. Hei! Qianli terkejut dan meloncat, akan tetapi ketika dia tiba di sudut tempat itu, meja dan kursi berikut sang gubernur telah lenyap dan lantai itu telah tertutup kembali. Ah! Suara ketawa yang menggetarkan seluruh ruangan itu terdengar dan ketika Qianli menengok, ternyata kakek botak raksasa itu telah berdiri di ambang pintu, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang dan perutnya yang besar bergoncang-goncang ketika dia tertawa. Mengertilah Qianli bahwa dia telah tertipu, maka dengan marah dia lalu meloncat ke depan, menggerakkan kedua tangannya mendorong kakek raksasa itu sambil membentak. Pergilah! Qianli adalah seorang pemuda yang berwatak halus dan dia sama sekali tidak mau membunuh orang begitu saja. Dia tidak mengenal kakek ini, sungguh pun dia tahu bahwa kakek ini adalah kaki tangan Gubernur Honan yang agaknya tadi telah mengetahui akan kedatangannya dan mengatur siasat untuk menjebaknya di ruangan itu. Maka ketika dia menyerang untuk meloloskan diri, dia hanya menggunakan setengah tenaga sinkangnya karena dianggapnya itu sudah cukup dan agar jangan sampai dia melukai orang yang membahayakan keselamatan orang itu. Kakek itu dengan kedua kaki masih terpentang lebar, agaknya memandang rendah kepada pukulan kedua tangan pemuda itu. Buktinya, dia sama sekali tidak mengelak dari pukulan itu, juga tidak menangkis, melainkan juga menggerakkan kedua tangannya menyambut dengan pukulan telapak tangan yang didorongkan. Qianli terkejut sekali. Dia mengenal keampuhan pukulannya sendiri yang dilakukan dengan tenaga Swat Im Sinkang, yaitu tenaga sakti inti es yang amat ampuh, tenaga sakti dari ayahnya, yang dilatihnya di Pulau Es. Karena dia tidak ingin mencelakakan orang, maka kembali dia mengurangi tenaganya dengan agak menahan pukulan kedua tangannya yang mendorong itu. Des! Akibat benturan dua pasang telapak tangan itu, tubuh Qianli terjengkang dan terlempar sampai jauh ke dalam ruangan itu. Hahaha! Kakek raksasa itu tertawa bergelak, suara ketawanya menggetarkan ruangan dan tadi ketika bertemu tenaga sakti, tubuhnya hanya bergoyang sedikit saja. Dan pada saat itu, kelihatan dua orang menubruknya dan mereka ini bukan lain adalah Mao Xiaomoli dan Honan Chiulomo. Kiranya dua orang ini juga sudah bersembunyi di balik pintu-pintu rahasia dan begitu melihat dia terjengkang dan bergulingan, mereka kini menubruk dengan serangan maut mereka. Mao Xiaomoli menggunakan pedangnya yang bersinar hijau itu menusuk ke arah dadanya, sedangkan Honan Chiulomo menggunakan guci arak menghantam ke arah kepalanya. Akan tetapi biarpun tubuhnya terlempar dan bergulingan, Qianli sama sekali tidak terluka. Kalau dia terpental, hal itu hanyalah karena dia hanya menggunakan tenaganya sedikit saja, hanya kurang dari setengahnya dan ternyata, di luar dugaannya, kakek botak raksasa itu benar-benar lihai bukan main. Kiranya kalau dia tadi mengerahkan seluruh tenaganya, baru dia akan dapat menandingi kakek itu. Betapa bodohnya! Dengan ginkangnya yang amat hebat, yang hanya kalah oleh ilmu mujizat ayahnya yang disebut gerakan angin dan petir, yaitu gerakan khas ayahnya sebagai seorang pendekar kaki tunggal yang terkenal sebagai pendekar super sakti atau pendekar siluman. Qianli menggerakkan tubuhnya melesat dari bawah sehingga hanya nampak bayangan berkelebat dan dua serangan maut itu hanya mengenai tempat kosong. Nyaris dia celaka, pikirnya dan karena tahu bahwa usahanya gagal sama sekali, tubuhnya mencelat lagi ke arah daun jendela yang masih tertutup. Brak! Daun jendela pecah kena terjangan tubuhnya dan terdengar pekik kesakitan ketika 4 orang pengawal di luar jendela itu kena diterjang pula oleh kaki Qianli sehingga mereka terpental dan terguling-guling. Kiranya di luar ruangan itu telah menanti banyak sekali pengawal. Qianli tidak mau membuang waktu lebih lama lagi.
Sebelum kakek raksasa yang lihai bersama dua orang lihai tadi keluar, dia sudah meloncat ke atas genteng dan melarikan diri. Teriakan disusul sambaran anak panah sama sekali tidak ada artinya bagi Qianli yang melarikan diri secepatnya. Untung bahwa kakek raksasa itu, mungkin karena tubuhnya yang terlalu berat dan besar, tidak memiliki ginkang yang terlalu tinggi sehingga tidak mengejarnya. Di antara mereka, yang ginkangnya paling lihai adalah Mao Xiaomoli. Akan tetapi wanita ini agaknya tidak berani mengejar sendirian karena dia pun maklum bahwa pemuda itu luar biasa sekali dan amatlah berbahaya kalau dia berhadapan seorang diri saja melawan pemuda itu. Sambil melarikan diri, Qianli merasa heran dan menduga-duga siapa adanya kakek yang lihai itu. Ketika terjadi keributan tempo hari, dia tidak melihat kakek itu dan andai kata pada waktu itu terdapat kakek itu di pihak Gubernur Honan, agaknya dia tidak akan dapat lolos dengan selamat. Juga Gubernur Hopei dan Cuilan tidak akan dapat lolos demikian mudahnya. Tentu saja pemuda ini tidak mengenal kakek raksasa itu, bahkan seluruh tokoh dunia Kang Ou agaknya juga tidak ada yang mengenalnya, kecuali mereka yang pernah pergi ke negeri Nepal, jauh di barat, di sebelah selatan pegunungan Himalaya. Kakek ini adalah utusan dari negeri Nepal dan selain utusan, juga dia adalah seorang yang berpangkat tinggi di negeri itu, yaitu sebagai Koksu, guru negara. Selain berkedudukan tinggi dan dipercaya oleh Raja Nepal, kakek ini memiliki kepandaian yang hebat, karena dia masih peranakan Han dan dahulu di waktu mudanya dia memperoleh pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi dan setelah dia merantau ke Nepal dia dapat meraih kedudukan tinggi berkat kepandaiannya itu. Ketika mendengar betapa pemberontakan dua orang Pangeran Liong yang gagal itu mengakibatkan kemunduran sinar kekuasaan Kaisar Kangxi yang sudah tua, maka kerajaan Nepal yang tadinya juga menjadi negara taklukan atau lebih tepat lagi sebagai negara yang mengakui kedaulatan kerajaan Cheng Tiao, Manchu, lalu berusaha mendekati daerah-daerah yang menentang Kaisar untuk bersekutu. Untuk memberontak sendiri, Nepal merasa kurang kuat, akan tetapi kalau ada gubernur yang memberontak, mereka akan membonceng. Demikianlah, ketika mendengar akan sikap Gubernur Kui Cukam dari Provinsi Honan yang kelihatan mulai menjauhkan diri dari pemerintah pusat, Raja mengirim utusan untuk mendekatinya. Utusan itu adalah kakek itu, yang di timur mengaku berjuluk Ban Hua Sengjin. Nama ini memang sudah terkenal di wilayah Tiongkok bagian barat, dari Tibet sampai ke wilayah Sichuan. Dan baru sekarang Ban Hua Sengjin membawa belasan orang pengawal pilihan yang menjadi pembantu-pembantunya untuk berkunjung ke Honan dan kebetulan sekali dia mendengar akan keributan di gubernuran itu. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.